Halo kawan-kawan, pada episode kali ini saya akan sharing seputar kenapa sih kita harus terus belajar ya, setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya. Ya, ini menjadi sebuah prinsip penting buat teman-teman semua yang memang seorang pembelajar sejati. Dan prinsip ini saya namakan learn before you earn ya. Jadi dalam sebuah kata learn itu ada L gitu ya, ada kata earn gitu ya. Jadi learn dulu baru earn gitu. Terus makin membesar setiap bulannya, maka tugas besar kita sebenarnya sederhana ya. Walaupun ini tugasnya menjadi sebuah tugas yang besar, tapi ini sangat sederhana sekali sebenarnya. Apakah itu? Jelas, learn, harus belajar. Ya, belajarnya kayak apa, Kang? Terserah. Ya, terserah bagaimanapun caranya. Ya. Saya pribadi selalu berusaha setiap harinya untuk terus belajar. Entah itu dari video-video seperti ini, atau mungkin dari sekedar hanya tulisan status Facebook, atau mungkin dari e-book ini bagikan kawan-kawan saya, atau mungkin dari sekedar percakapan yang saya lakukan dengan mentor-mentor saya. Ya. Dan saya harap kawan-kawan semua member Dewa Selling di sini juga melakukan itu, ya, supaya apa? Penghasilannya setiap bulannya itu semakin meningkat, ya, makin naik, makin meningkat. Tentu itu menyenangkan Anda. Nah, pertanyaan gini, Kang, bagaimana cara belajar yang paling baik, gitu ya? Bagaimana cara belajar yang memang membuktikan, benar-benar membuktikan bahwa itu sangat efektif, gitu loh. Nah, ada 3 poin yang harus kawan-kawan pahami agar bisa belajar dengan efektif dan juga menghasilkan lebih banyak. Ya, poin yang pertama adalah keywordnya adalah kawan-kawan semua harus belajar dari yang terbaik. Ya, sekali lagi belajar dari yang terbaik. Gini kawan-kawan semua, di era digital seperti sekarang, informasi itu bertebaran di mana-mana. Kalau kawan-kawan semua hanya sekedar menginginkan ilmu pengetahuan, kawan-kawan tinggal buka Google ya, buka YouTube ya, tonton video, terus juga baca artikel di Google, semuanya insya Allah dapat. Ya, semuanya insya Allah dapat. Join grup Facebook, join grup Telegram, channel Telegram, semuanya insya Allah dapat. Banyak sekali ilmu bertebaran di mana-mana. Pertanyaannya adalah siapa orang yang harus kita dengarkan? Ya, sekali lagi, siapa orang yang harus kita ikuti mazhab belajarnya, mazhab keilmuannya? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Maka saran saya buat teman-teman semua, agar mendapatkan hasil yang terbaik, agar mendapatkan percepatan dalam karir dan bisnis dan dalam hidup, kawan-kawan semua harus belajar dari yang terbaik. Ya, maka PR terbesarnya adalah setelah nonton video ini, coba tuliskan. Oke, aku pengen belajar ilmu tentang Facebook Ad. Kira-kira siapa yang terbaik di bidangnya? Catat namanya ya, terus udah dicatat namanya, cari akun Facebooknya ya, terus ikutin status-statusnya, ikutin grup Facebooknya, grup channel Telegramnya dan segala macam, baru ikutin course-nya dan ikutin trainingnya. Ya, oh aku pengen belajar email marketing. Oke, siapa kira-kira yang terbaik? Ya, terus catat namanya dan ikutin dia. Ya, aku pengen belajar tentang ilmu NLP, Kang. Oke, cari tahu yang memang yang terbaik siapa, catat namanya, ikutin dia terus. Ya, jadi gitu kawan-kawan semua. Tentukan siapa yang terbaik di bidangnya dan Anda datangi dia dan belajar dari dia. Ya, tapi kan kita mah harus belajar dari siapa aja. Yes, benar. Ya, kita harus belajar dari siapa aja. Ya, dari siapapun dia. Akan selalu ada pembelajaran, insight-insight baru dari setiap orang. Tapi jika pengen mendapatkan yang terbaik, maka belajarlah dari yang terbaik. Ya, cari tahu mereka siapa orangnya dan datangi dia, baca buku-bukunya, ikuti training-trainingnya. Itu yang pertama. Jadi belajarlah dari yang terbaik. Ya, belajar dari yang terbaik agar mendapatkan percepatan. PR besar Anda adalah menentukan siapa orang yang memang terbaik di bidang tersebut, yang memang ingin Anda geluti bidang-bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda menentukan siapa orang yang memang menjadi yang terbaik di bidangnya, tugas selanjutnya adalah Anda harus menginvestasikan uang Anda untuk bisa belajar dari dia. Sekali lagi, menginvestasikan uang Anda untuk bisa belajar dari dia. Poin yang kedua adalah investasi layar ke atas. Ya, katakanlah sekarang Anda pengen belajar ilmu digital marketing. Ya, di Facebook udah banyak banget orang yang jago digital marketing. Ya, ada mereka yang sekedar sharing ilmu gratisan, ada yang mereka tuh buat e-course, ada yang mereka membuat workshop, ada yang membuat buku dan banyak hal. Ya, setelah Anda menemukan namanya, ya, maka Anda siapkan budget untuk belajar dari dia. Ya. Saya pribadi ketika belajar ilmu NLP, itu kurang lebih hampir 40 juta rupiah yang saya keluarkan untuk bisa memahami ilmu NLP secara mendalam.
memahami ilmu hipnosis secara mendalam. Ketika saya belajar ilmu public speaking pun seperti itu gitu ya. Jutaan rupiah harus saya keluarkan untuk bisa mempelajari ilmu tersebut. Ketika saya mempelajari ilmu email marketing, ya, list building, bahkan digital marketing, bahkan kalau di total lebih dari 100 juta yang sudah saya keluarkan. Intinya adalah kawan-kawan harus siap-siap budget untuk spend di investasi layar ke atas. Ya. Ingat, investasi layar ke atas. Investasi bukan biaya sebenarnya. Teman-teman di sini harus meyakini bahwa mental berbayar dengan mental gratisan itu sangat berbeda. Saya harapkan Anda semua yang member di sini bukan mental gratisan. Anda join di sini pun sudah menunjukkan bahwa Anda mentalnya adalah mental berbayar. Artinya apa? Siap mendapatkan uang yang jumlahnya sangat besar, sangat banyak, miliaran rupiah. Sering saya katakan, saat ini mungkin omset Anda masih recehan, ya, tak jadi masalah. Yang penting mental Anda miliaran. Apa itu contohnya? Anda siap bayar harganya. Ya, Anda siap bayar harganya. Ya, pay to play, siap bayar untuk memainkan sesuatu. Kayak kita main game ya di sebuah game zone gitu ya. Ya kalau untuk bisa main game ya kita main keluarin duit dulu tuh untuk beli koinnya. Bisa kita main di situ. Nah, sama kayak belajar. Ingin katakanlah pengen dapat duit 100 juta setiap bulan. Berarti Anda harus belajar ke orang-orang yang sudah punya penghasilan 100 juta setiap bulan. Ya, jangan sampai ngomongin tentang 100 juta per bulan, Anda belajar ke orang-orang yang dia sendiri itu omsetnya nggak nyampe 100 juta per bulan. Maka poin pertama jadi gagal, ya, tidak yang terbaik di bidangnya. Saran saya buat teman-teman semua, cari orang-orang yang memang secara kapasitas dia sudah melampaui tahapan itu. Ya, kalau Anda pengen dapat 1 miliar sebulan, maka berarti cari orang-orang yang sudah punya penghasilan 1 miliar sebulan. Dari mana tahunya, Kang? Saya kan nggak tahu tuh. Kepoin aja, prediksi saja kira-kira siapa orangnya. Ya, biasanya orang yang sudah terbaik akan melalui tahapan itu, sudah lewat tahapannya. Dan cari orangnya dan belajar dari dia, investasikan layar ke atas untuk di bidang tersebut. Itu yang kedua. Jadi Anda harus siap menginvestasikan uang Anda untuk layar ke atas, belajar dari si nomor yang terbaik tadi, nomor 1 tadi. Itu yang kedua. Poin yang ketiga gini ya, yang tidak kalah lebih pentingnya adalah Anda harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh mentor Anda. Sekali lagi, Anda harus mendengarkan apa yang menjadi perkataan mentor ataupun apa yang menjadi wejangan mentor buat Anda gitu ya. Kenapa begitu? Kalau misalkan kita sekarang mendengarkannya setengah-setengah, katakanlah kita sudah belajar, tapi kita tidak menaruh trust sama dia, sama si mentor, maka ya sia-sia jadinya. Mempertanyakan itu tidak boleh, gak bagus secara attitude gitu ya. Tugas kita adalah mencoba apa yang dia katakan, ya, mencoba sampai berhasil. Dan ingat, dalam belajar tidak ada yang namanya gagal. Sekali lagi, tidak ada yang namanya gagal, ya. Yang ada hanya sekedar sukses atau belajar, ya, sukses atau feedback, ya, yang memang menjadi pembelajaran buat kita agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Maka yang nomor 3 adalah Anda harus sami'na wa ata'na gitu ya kepada mentor Anda, ya. Jangan mempertanyakan, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Maaf Kang, itu kenapa begitu Kang? Ini kenapa begitu? Banyak nanya ya. Udah praktek aja ya. Sering saya katakan, mendingan kita gagal karena action daripada kita gagal gak mencoba sama sekali ya. Terlalu banyak nanya. Takut Kang, saya mah takut nanti kalau misalkan ngelakuin ini gini Kang, nanti begini-begini. Kebanyakan alasan. Keakian alasan ya. Tugas Anda adalah mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh mentor Anda. Ya, termasuk dalam video ini. Saya menyarankan kepada Anda semua, kalau Anda menganggap bahwa mentor Anda adalah cari, silakan sekarang orang yang terbaik siapa ya. Datangi dia ya, beli buku-bukunya, ikuti course-nya, ikuti seminarnya, trainingnya, atau mungkin hanya sekedar follow akun Facebook-nya gitu ya, dan lain-lain. Dan siapkan budget untuk belajar dari dia, dan setelah belajar dari dia, dengarkan apa yang dia sampaikan. Jangan mempertanyakan, jangan banyak alasan, jangan banyak tapi-tapi. Ikutin aja udah lah ya, sami'na wa ata'na. Pembelajaran sesungguhnya akan Anda dapatkan setelah Anda praktek di lapangan. Itu kuncinya. Jadi pembelajaran sesungguhnya itu akan dapat di lapangan. Jadi jangan heran kalau misalkan ada mentor yang bilang kayak gini, Kang ini gimana? Ini begini-begini misalkan. Yaudah coba aja dulu ya. Tes aja dulu. Kadang kita ini sebagai seorang newbie gitu ya, menganggap gini, ya elah gue mau udah capek-capek belajar, nanya ke mentor, tapi kok mentornya malah bilang coba aja dulu. Loh, itu memang jawaban yang tepat ya. Pola yang tepat untuk A itu belum tepat buat B gitu loh. Maka tugas Anda adalah memastikan, memvalidasi bahwa apa yang disampaikan oleh mentor Anda itu benar-benar tervalidasi juga sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan saat ini. Ingat kawan-kawan semua, learn before you earn ya. Learn before you earn. Jadi sebelum Anda ingin menghasilkan banyak penghasilan, maka tugas Anda adalah
belajar banyak-banyak. Dari yang terbaik, investasikan layar ke atas ke dia, dan dengarkan apa yang dia sampaikan. Semoga bermanfaat buat Anda semua dan dapat insight baru buat dipraktekkan ke depannya dalam bisnis Anda. Saya tunggu kabar baik dari Anda, share pengalaman Anda yang memang terjadi pada bisnis Anda, kemajuan Anda tentang proses pembelajaran ini. Dan kalau misalkan sudah nemu siapa yang terbaik, silakan share nanti di grup Facebook atau mungkin grup Telegram, agar kawan-kawan member lainnya bisa tahu siapa sih yang memang jadi mentor Anda dan bisa mereka datangi. Itu aja mungkin dari saya untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!